kasih buat penyertaan dari pagi, siang, sore, hingga pada malam hari ini. Kami boleh datang berkumpul di hadapan-Mu ya Bapa untuk memuji dan menyembah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Bapa, kalau sebentar lagi kami mau memulaikan ibadah lewat Zoom ini ya Bapa, kiranya Engkau Tuhan Yesus datang dan hadirlah di ruangan kami ini ya Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Beracaralah sebebas-bebasnya di ruang Zoom ini ya Bapa. Terlebih lagi di dalam hati setiap kami ya Bapa. Kau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian. Sebentar saya sharing dulu ya. Pulihkan aku Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, lagu pujian ini. Mari. Pulihkan aku Tuhan, Pulihkan aku hidupku ini. Gerakkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh. Ubah hatiku Tuhan, lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Tuhan lebih dari dunia ini. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan Tuhan dalam hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Tuhan lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, hingga dalam rencana-Mu, pisahkan diriku dari dunia ini, tambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Jaga kasih hatiku. Yang ku ingini, yang aku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak-Mu. Takkan diriku dari dunia ini, semakin ku dambah kerajaan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Yesus, kerinduan hatiku, mutiara terlihat milikku, keindahanmu memancarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku yang ku ingat kau saja. Tinggal dalam kehendakmu. Pisahkan dirimu dari dunia semakin kerajaanmu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, masyarakat ternilai milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku, engkau termulia. Mari agungkan Dia, puji namanya. Engkau besar Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau yang layak atas kebaikan hatimu. Kasih atas Haleluya. Aku ingin Tuhan hingga segala pujian. Terima sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku
Engkau mulia, oh Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, kerinduan hatiku tiada tak ternilai lagi milikku. Keindahanmu mengandalkan dunia. Hikmatku engkau tahu. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyegarkan jiwa kami ya Bapak. Bapak, kalau sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi mulut lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapak. Agar setiap kata yang keluar, yang akan disampaikan, itu benar-benar berasal daripada Engkau. Dan berkati kami yang akan mendengarkan pesan-pesan-Mu agar supaya kami mampu menangkap dan merasakan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih segala sembah, segala pujian. Kusucikan, kukuduskan ruang tempat ini ya Bapa. Terima kasih hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Yehudro. Baik, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Ya, Selamat selamat malam. malam. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian di Hong Kong ya. Home Plus Iya. Hong Kong. Ya, baik. Malam hari ini kita akan mendiskusikan satu perikop ya di dalam Alkitab, khususnya di Injil Lukas pasal 11 ya, tentang sahabat di tengah malam. Ya, kalau apakah saya mungkin bisa diberi akses Oh iya iya, untuk sorry Pak. share Sebentar. screen? Iya, boleh. Izinkan saya untuk share screen supaya kita bisa lihat Alkitab bersama-sama ya. Ya. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-11 ya, atau saya akan share screen. Ini Lukas pasal 11 ya. Kita mulai pembacaannya dari ayat yang ke Lukas 11 ya. Ayat yang ke-5 sampai 13 ya, tetapi kita perhatikan atau saya akan bacakan ya, mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular, kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Ya, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oh, sorry. Kenapa ke sini ya? Salah saya. Back to meeting. Saya stop dulu share screen-nya. Ya, oke. Ya. Baik, sahabat pada tengah malam. Ini tadi ayat yang sudah kita baca. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, ya, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ayat yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Nah, konteks dari perikop ini adalah ayat-ayat ini dimulai dengan
pengajaran Tuhan Yesus tentang berdoa ya di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dari Lukas 11 tadi. Itu berbicara tentang hal berdoa ya. Ketika salah seorang dari murid-murid Yesus bertanya atau berkata kepada gurunya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Nah, jadi ini yang mengawali ya atau yang mendahului perikop yang kita bacakan tadi, mintalah maka kamu akan diberi dan seterusnya. Ya, jadi doa Bapa kami ya, Lord's Prayer, Our Father in Heaven dan seterusnya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya, ya, amin. Nah, jadi dari perikop ini atau konteks dari perikop ini mengajarkan kepada kita untuk kita pelajari bersama-sama bagaimana kita berdoa dengan sikap hati yang benar, lalu ketekunan untuk dan keberanian, ketekunan dan keberanian untuk meminta. Nah, nanti menjadi perenungan kita apa yang kita minta ya. Nah, saat ini kita mau pelajari satu perumpamaan ya, satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Perumpamaan ini mendahului. Jadi setelah doa Bapa kami, Tuhan Yesus memberikan atau mengajarkan sebuah perumpamaan. Kisah tentang seorang pria yang di tengah malam ada sahabatnya mengadakan perjalanan. Lalu mampir di rumah seorang pria Timur Tengah ini kan begitu ya. Nah, kemudian orang pria ini tidak memiliki roti begitu, tidak memiliki roti untuk menjamu sahabatnya tersebut. Maka dia pergi ke tetangganya, pergi ke sahabatnya yang lain, mengetuk-ngetuk pintu untuk meminta roti di tengah malam. Ya, hal ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran di mana Yesus menjelaskan tentang apa artinya berdoa dan bagaimana kita harus bertekun di dalam berdoa, dan akhirnya nanti kita akan melakukan perbandingan ya, perbandingan tidak pas, kontras ya, mengontraskan langit dan bumi, surga dan neraka begitu, antara pemberian Bapa di surga dengan pemberian Bapa di dunia ini. Ya, nah ini perjalanan latar belakangnya ya, latar belakang dari kisah ini atau perumpamaan ini adalah orang-orang pada zaman itu melakukan perjalanan di malam hari, karena seperti yang kita ketahui bahwa di daerah padang gurun ya, tempat di mana Alkitab ini dituliskan begitu ya, latar belakangnya adalah daerah padang gurun yang memiliki cuaca cukup ekstrim. Perbedaannya antara siang hari dengan malam hari sangat kontras begitu ya. Di siang hari sangat tinggi suhunya, sedangkan di malam hari cukup sejuk begitu ya, atau dingin gitu ya, cenderung dingin. Maka mereka ketika melakukan perjalanan itu tidak jarang dilakukan dimulai di tengah hari begitu ya. Biasa pada pagi hari, lalu siang berteduh, lalu melanjutkan lagi perjalanan ya pada malam hari karena memang cuacanya sejuk. Nah, latar belakang dari budaya Palestina pada zaman Alkitab adalah keramah tamahan ini merupakan sebuah kewajiban dan norma sosial yang sangat penting ya. Ini adalah hal yang harus dimiliki oleh semua orang pada zaman itu. Karena apabila seorang pria gitu ya, atau sebuah rumah tangga di Palestina, ya, di zamannya Tuhan Yesus ini, ketika ada tamunya datang lalu tidak memberikan jamuan apapun ya, hanya memberikan air kira-kira seperti itu, maka dianggap tidak sopan gitu ya, dianggap orang-orang seperti ini tidak punya martabat sebagai orang Yahudi seperti itu. Nah, mari kita pelajari bersama-sama penjelasan tentang perumpamaan ini ya. Kita ketika kita membaca hal ini mungkin kita kurang begitu related dengan kehidupan kita gitu ya, karena di konteks budaya kita entah ya kalau di Hong Kong sana
Tetapi kalau budaya Timur pada umumnya, kalau orang bertamu tengah malam justru tidak sopan gitu. Ya, justru tidak sopan. Tetapi ini tidak begitu halnya ya dengan budaya di Palestina ya, di mana adalah hal yang lumrah atau hal yang lazim ya, aktivitas dilakukan pada tengah malam. Misalkan contoh perumpamaan yang lain ya, perumpamaan tentang mempelai pria yang datang menjemput mempelai wanitanya itu juga pada tengah malam gitu ya. Bukan di tengah hari gitu, siang bolong. Wah, panas sekali gitu ya. Pakaian-pakaian pestanya luntur semua tuh karena keringat ada di mana-mana begitu ya. Nah, ini memang hal yang perlu kita kita ketahui bersama dan kita lakukan dalam mempelajari tentang perumpamaan ini, bahwa latar belakang budaya yang cukup berbeda antara kita dengan Palestina. Nah, mari kita perhatikan ayat demi ayat dari Lukas pasal 11 yang mengisahkan tentang perumpamaan ini. Dari ayat yang kelima. Lalu katanya kepada mereka, Lukas 11 ayat yang kelima, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Ya, jadi ini melibatkan 3 orang, ya, 3 pria. Katakanlah A, B, dan C. A kedatangan tamu, katakanlah namanya B, ya, kedatangan sahabatnya yang sedang melakukan perjalanan singgah ke rumahnya A. A tidak memiliki roti, ya, tidak mempunyai hidangan apapun untuk diberikan kepada B. Maka dia pergi ke rumahnya C, begitu ya, untuk meminjam, ya, meminjam. Pinjamkanlah kepadaku 3 roti, ya. Nah, ayat yang ke-7, masa iya yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada kepada Anda. Saya sudah ngantuk, ya. Pintu sudah tertutup. Aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Ya. Nah, jadi masakan gitu ya, masakan ia yang di dalam rumah itu menjawab demikian. Artinya ini ya, jadi kembali ke slide sebelumnya, ada keramah tamahan sebagai kewajiban dan norma sosial penting. Ini latar belakang yang juga berbeda, ya, latar belakang budaya yang berbeda dengan kita, ya, dengan kita di Timur. Mungkin ada kemiripannya karena kita sama-sama orang Timur, ya. Rasa mungkin istilahnya puhauise gitu kali ya, rasa sungkan gitu kalau nggak ngasih sesuatu gitu ya, kayak apa sih namanya, kayak tidak punya etika gitu ya, kayak nggak punya adat, begitulah kira-kira seperti itu. Maka tidak mungkin seorang yang kedatangan tamu di tengah malam terus tanda petik mengusir, begitu ya, mengusir karena keramah tamahan tadi. Tetapi ayat yang ke-8 ini menarik. Aku berkata kepadamu, sekalipun orang C nih, yang C tadi tidak mau bangun dan tidak mau memberikan kepada A, karena orang itu adalah sahabatnya. Jadi udahlah, ini sahabat, bukan bukan orang jauh gitu ya, cuma tetangga doang. Nggak usah lah, saya bukakan lah gitu ya. Ini konteksnya seperti itu. C ini, aduh, ini cuma orang dekat aja kok, bukan tamu jauh. Udahlah, saya nggak usah bukakan deh gitu ya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ya, sikap siapa? Sikapnya A ini tuh terus menggedor gitu ya. Nah, ini tadi kalau lihat video di sini ya, dia terus gedor. Belum dibuka dia lewat samping, dia ketok lagi pintunya. Begitu dia lakukan terus-menerus ya. Karena sikap A ini yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga. Iya, ini C. C-nya akan bangun juga dan memberikan kepada A apa yang diperlukannya. Nah, ini memang ayat ini bisa membingungkan kalau kita baca ya, karena terlalu banyak kata ganti. Ya, nya ini bisa mengacu kepada A, bisa mengacu kepada C ya. Jadi harus dibaca berulang-ulang, berulang-ulang supaya
kita bisa memahami ayat ini ya. Saya bacakan sekali lagi ya. Sekalipun ia, sekalipun C ini tadi ya, tamu yang mau dipinjami gitu ya. Tolong pinjamkan aku roti, 3 roti saja gitu ya. 3 roti kepada C ini. Walaupun si C tidak mau bangun dan memberikan roti itu kepadanya, ya. Ini memberikannya maksudnya memberikan roti ya, memberikan roti-roti kepada A ini karena orang itu adalah sahabat ya. Namun karena sikapnya A ini yang tidak malu itu, ia si C ini akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, ini menghantar ya teks utama kita tadi bahwa mintalah ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya tertarik dengan kata sikap tidak tahu malu ya. Kata sikap tidak tahu malu ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata anaideia ya. Anaideia. Anaideia ini artinya adalah kegigihan atau keteguhan hati. Ya, kegigihan atau keteguhan hati artinya tidak menyerah meskipun permintaan ditolak. Ya. Kisah yang cukup paralel atau mirip dengan kisah ini kita dapat jumpai di dalam Lukas pasal 18. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya. Ini ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan, tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, nggak peduli masa bodoh sama siapapun. Ya. Tetapi karena janda yang terus-menerus meminta yang nggak tahu malu, sikap tidak tahu malu ini, janda tersebut menyusahkan hakim. Akhirnya hakim ini nyerah juga. Oke, saya membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya. Wah, ini kisah yang cukup paralel. Berbicara tentang kegigihan, tentang keteguhan hati yang tidak menyerah meskipun permintaan ditolak. Ya. Nah, apa aplikasinya dalam doa kita? Berdoa dengan keberanian yang tidak tahu malu. Datang kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Bapa di sorga ini akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Saya pause di sini terlebih dahulu. Perikop ini atau perumpamaan ini seringkali disalah artikan atau mungkin lebih tepatnya disalahgunakan oleh orang-orang tertentu ya. Seakan-akan Allah ini bisa kita gerakkan. Seakan-akan Allah ini bisa kita atur. Ya, seakan-akan Allah ini bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Ya. Kalau Allah belum kasih, saya gedor-gedor terus, saya nggak tahu malu. Sampai Allah menjawab kita. Perumpamaan ini tidak sedang mengajarkan hal seperti itu. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita ketekunan dalam doa yang benar. Ya. Ketekunan dalam doa ini yang dilandasi oleh iman yang benar. Bahwa Allah tahu apa kebutuhan kita. Allah Bapa tahu memberi pemberian yang terbaik buat kita. Nah, satu hal yang sering kali meleset ya. Ini mencolok sekali ya. Terlihat jelas dalam perumpamaan ini, tetapi seringkali miss gitu. Ya, banyak orang tidak menangkap hal yang terlihat sederhana ini, yaitu sikap tidak tahu malu yang dimiliki oleh orang A tadi, oleh seorang pria Timur Tengah ini. Dia minta kepada orang C ya, tetangganya atau sahabatnya ini digedor-gedor, bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk B. Ya. Ini hal yang kelihatan sederhana sekali ya. Kelihatan sederhana sekali, tetapi banyak orang-orang Kristen meleset ya, meleset memahami tentang hal yang sangat penting ini ya. Bahwa Allah suka ya, Tuhan suka ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak tahu malu, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, bukan untuk diri kita sendiri saja. Atau bahkan saya berani menghilangkan kata saja. Tidak berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi berdoa untuk orang lain. Ya.
Pada saat kita dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak tahu malu, dengan sikap tidak tahu malu, kita berdoa untuk kebaikan orang lain, kepentingan orang lain. Maka Tuhan, Allah ya, Allah yang maha baik, Bapa yang tahu memberi pemberian yang terbaik, akan memperhatikan pula kepentingan kita, kebutuhan kita. Nah, saya khawatir banyak orang Kristen, tidak sedikit orang Kristen yang terlalu fokus pada kebutuhannya, keinginannya seringkali. Keinginannya, kepentingannya, doa untuk diri sendiri bertalu-talu, klaim janjinya, ya ketok Tuhan, gedor-gedor Tuhan, ya Tuhan jawab doaku dan seterusnya. Dia lupa bahwa Allah menghendaki kita mendoakan orang lain. Allah menghendaki agar kita memikirkan kebaikan untuk orang lain. Ketekunan dan keberanian untuk meminta ini harus terwujud dalam bentuk doa yang benar. Ya. Jadi sekali lagi, ketekunan dan keberanian untuk meminta kepada Bapa di sorga ini harus terwujud dalam bentuk doa yang benar dan sikap hati yang benar pula dalam berdoa. Jadi bentuk doanya benar, sikap hatinya juga harus benar. Tidak hanya bentuk doanya yang benar, tetapi sikap hatinya pun harus benar. Ada orang-orang yang cakap berdoa dalam arti pandai merangkai kata-kata, ya, memuat atau menyusun dan mengutarakan kalimat-kalimat doa yang begitu indah. Tetapi jika tidak disertai dengan hati, sikap hati yang benar, maka itu juga percuma, begitu ya. Percuma sekali ya. Sikap tidak tahu malu ini, ya. Sikap yang tidak tahu malu, sikap yang gigih, yang tidak yang pantang menyerah, tidak kenal menyerah, walaupun belum belum terpenuhi, tetap dengan tekun meminta ya. Meminta apa? Meminta kepada Tuhan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Kegigihan, keteguhan hati, tidak menyerah karena permintaannya ditolak, terus mengetuk, memohon dan meminta sampai sahabatnya memberikan roti ya. Kisah atau perumpamaan dari seorang dalam Lukas pasal 11 ini mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki keberanian yang tidak tahu malu. Untuk terus-menerus ya meminta kepada Tuhan. Kita jangan merasa tidak enak, merasa kita malu, sungkan ya, karena kita terlalu sering berdoa kepada Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus ingin kita datang pada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Bapa kita di surga tidak pernah terganggu oleh permintaan kita. Ia menghendaki kita untuk tetap berdoa dan meminta tidak menyerah sampai doa-doa kita terjawab. Ya. Nah, jadi aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita periksa ya, apa bentuk doa kita sudah benar, apakah bentuk doa kita sudah benar. Lalu yang kedua, apakah sikap hati kita sudah benar, bentuk doa kita sudah benar, apakah ini berarti bahwa apakah isi-isi doa kita selama ini hanya seputar mendoakan diri kita sendiri. Atau mungkin dengan kalimat lain yang lebih sederhana. Kapan terakhir kali kita berdoa untuk orang lain? Tuhan, aku berdoa untuk si A. Tuhan, aku berdoa untuk B. Tuhan, aku berdoa untuk C. Aku berdoa untuk D. Dan seterusnya. Ya. Jika itu sudah menjadi kebudayaan kita, menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita, adalah hal yang bagus. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki bentuk doa yang benar. Tinggal kita masuk ke fase kedua, ya, melakukan hal tahapan yang kedua. Sudahkah kita memiliki sikap hati yang benar? Ya. Sikap hati yang benar. Lalu kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Ketekunan dalam meminta. Ya, jadi tadi hal yang pertama berkaitan dengan bentuk doa yang benar dan sikap hati yang benar. Lalu sekarang kita masuk ke dalam ketekunan dalam meminta. Di ayat yang ke-9 dan ke-10 tadi ada 3 kata kerja yang kita bisa temukan di sana. Mintalah,
carilah dan ketuklah. Ya. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Dalam bahasa Yunani secara berturut-turut digunakan kata aiteite, zeteite, kroete. Ya. Aiteite, zeteite, kruete. Ya, Bapak Ibu tidak usah hafalkan kata-kata Yunani ini, tapi perhatikan akhirannya. Eite, zeteite, ya aiteite, zeteite, kruete. Ya, akhiran ete ini menunjukkan bahwa kata kerja ini adalah sebuah tindakan yang terus-menerus. Terus-menerus. Bukan hanya satu kali dilakukan, tetapi secara continuously. Ya, secara kontinu, betul. Terus-menerus dilakukan. Terus-menerus dilakukan. Jadi bukan hanya mintalah, sekali minta, ya, lalu pasti akan diberi, bukan. Tapi teruslah meminta. Di sini berarti adalah ketekunan. Ya. Doa pagi yang dari tahun berapa tuh, 2020 ya, sejak ada COVID ya. Terus sampai sekarang 2025 dilanjutkan gitu ya. Bahkan ketika Pak Eras Tuhan izinkan untuk mengalami kelemahan tubuh, kita terus mencari Tuhan. Minta bukan hanya sekali hit and run, bukan hanya satu kali saja, tetapi terus menerus meminta. Mencari wajah Tuhan itu bukan cuma sekali, tetapi terus menerus mencari. Di sini dibutuhkan keseriusan, ya. Di sini dibutuhkan keteguhan hati, ya. Sikap tidak tahu malu tadi, ya. Tidak merasa sungkan, tidak merasa nggak enak, nanti ngerepotin Tuhan. Tuhan tidak direpotkan oleh doa-doa kita. Ya, semakin sering kita berdoa, semakin kita tentu tadi yang pertama jangan dilupakan bentuk dan sikap, bentuk doa dan sikap hati yang benar ya. Karena kalau walaupun frekuensinya sangat banyak gitu ya, sangat sering berdoa, kalau bentuk doanya salah, sikap hatinya tidak benar, ya akan menuju ke tujuan yang lain begitu ya, tidak sampai kepada Allah. Jadi dalam hal ini kita sangat membutuhkan Tuhan. Sangat membutuhkan Tuhan. Lagu-lagu yang ya seperti yang ku ingini Engkau saja. Ya. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Ku perlu Kau Tuhan. Ya, dan banyak lagu lainnya. Ku tak berani jalan sendiri. Aku tak dapat jalan sendiri. Ini lagu-lagu yang boleh sering kita nyanyikan. Apa namanya, kita mengutarakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak berani jalan sendiri. Aku nggak bisa berjalan sendiri. Gitu ya. Saya jadi teringat satu perikop, satu teks ya. Coba kita perhatikan dalam Keluaran pasal yang ke-33 atau 34 ya, sebentar. Coba. Ini tidak saya siapkan sebelumnya. Coba sepertinya di ayat pasal yang 33 sebentar ya Bapak Ibu, saya cari dulu. Ada satu ayat yang luar biasa ya. Hmm. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan ayat ini. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, kepada Elohim Yahweh, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini satu kalimat yang luar biasa sekali ya. Satu kalimat, satu doa yang luar biasa menurut saya ya. If thy presence go not with me, carry us not up hence ya. Mungkin di NIV akan lebih enak ya, lebih lebih modern dibaca sebentar. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Berbunyi demikian. And he said unto him, if thy, ini masih King James, King James Version. Saya mau coba bacakan dari
NIV version. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. If your presence does not go with us, do not send us up from here. Sebuah desakan yang tidak tahu malu dari Musa. Tuhan, kalau Engkau tidak beserta kami, jangan suruh kami pergi. Sikap kebergantungan seperti ini yang Tuhan cari, ya. Matanya menjelajah di seluruh muka bumi. Siapa orang-orang yang mencari aku dengan serius? Siapa orang-orang yang punya hati bergantung penuh kepadaku? Kira-kira Tuhan berbuat seperti itu. Tuhan berpikir seperti itu. Seberapa kita bergantung kepada Tuhan? Seberapa kita bertekun dalam mencari Tuhan? Ya. Mintalah, carilah, ketuklah. Ini bukan sebuah ayat untuk untuk membenarkan seseorang memaksa Tuhan melakukan apapun yang dia inginkan. Tak akan di semacam mantra ajaib, ya, in the name of Jesus, ya, ini harus dipenuhi. Maka beberapa kesempatan dalam khotbah, ya, dalam pelayanan saya menyampaikan begini, iman itu bukan alat untuk memaksa Tuhan melakukan apapun yang kita mau. Tetapi iman adalah alat untuk memaksa kita, memaksa diri kita sendiri, memahami apa yang Tuhan mau. Tuhan mau untuk kita lakukan, dan kita bersedia melakukannya. Itu iman. Sekali lagi, iman bukan sebuah alat untuk memaksa Allah melakukan apa yang kita mau, apa yang kita sukai. Tetapi iman adalah alat untuk memaksa diri kita sendiri, untuk memahami apa yang Allah mau, apa yang Allah sukai, apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita untuk kita lakukan. Dan kita bersedia melakukannya. Mintalah, carilah, ketuklah. Ya. Bukan minta apa yang kita sukai, tapi mintalah kepada Tuhan. Aku hanya mau Engkau. Aku hanya mau menemukan Engkau. Nah, maka Tuhan akan memberikan nanti, ya. Tuhan akan memberikan beban di hati kita. Doakan orang ini, doakan orang itu, ya. Doakan untuk kebaikan orang itu, dan seterusnya. Kalau sekian lama kita, kok saya nggak terpikir ya, saya mau berdoa untuk siapa ya? Siapa yang harus saya doakan ya? Saya khawatir kita terlalu lama memiliki bentuk doa yang salah. Dan atau ya, bisa kedua-duanya atau salah satu ini. Bentuk doanya mungkin sudah benar, tetapi sikap hatinya salah. Atau bentuk doanya salah, sikap hatinya mungkin sudah benar. Tapi yang terakhir ini lebih aman. Sikap hati yang benar ini, Roh Kudus pasti akan pimpin. Ya. Yang lazim atau yang umum terjadi adalah sikap hatinya yang nggak benar. Sikap hatinya yang belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita masing-masing periksa diri kita. Ya. Absensnya kita. Ya. Sekian lama kita tidak berdoa untuk kebaikan orang lain. Mungkin untuk orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman kerja kita. Ya, orang-orang di sekeliling kita. Atau keluarga besar kita. Ya. Dan seterusnya. Mungkin kita terlalu lama. Ya, terlalu lama kita absens dari hadirat Tuhan. Terlalu lama kita punya sikap hati yang tidak tepat. Ya. Tidak seperti yang Allah inginkan. Malam hari ini kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang benar. Beri aku hati yang bergantung kepada Tuhan. Beri aku sikap yang tidak tahu malu. Supaya menjadi seperti seorang sahabat pada tengah malam. Yang gedor-gedor nggak tahu malu untuk kebaikan orang lain. Waduh, Tuhan akan sangat disukakan kalau kita menjadi orang-orang seperti ini. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah
kita melihat kontras, melihat perbedaan yang sangat lebar jurangnya antara Bapa dunia dengan Bapa sorgawi. Ya, tetapi di sana dikatakan, kalaupun kamu Bapa yang jahat, ya, Bapa yang jahat. Ya, tidak semua Bapa jahat, betul. Secara manusia tidak semuanya jahat. Ya, amin. Bagi ukuran dunia, ukuran manusia pada umumnya, seorang tua ini bisa sangat baik. Tetapi di sini tidak dikatakan bahwa apa namanya orang-orang tertentu saja yang jahat. Tapi dikatakan di ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Maksudnya begini, walaupun kamu secara manusia mungkin baik, tetapi dikontraskan dengan Bapa di sorga, kamu tetap adalah orang yang jahat. Ya. Itu pun kamu masih bisa memberikan pemberian baik. Maka orang lain bisa menilai kamu baik. Ya. Ini kontras antara Bapa dunia dengan Bapa di sorga. Ya. Bapa di sorga memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Mengapa dikatakan bahwa Bapa di sorga ini adalah Bapa yang baik, kontras dengan Bapa di dunia. Bapa di dunia tidak bisa memberikan penolong yang seperti Roh Kudus. Tidak ada duanya, ya. Tidak ada tandingannya. Roh Kudus yang mengiring kita, yang menyertai kita 24 hours. 24 jam dia ingin rindu selalu melindungi kita, menjagai kita. Agar kita selalu ada di dalam kebenaran. Agar kita selalu hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita. Apakah kita menerima pemberian yang baik ini, ya, menerima pemberian yang baik ini dari Tuhan, ya. Mintalah Roh Kudus. Dikatakan di sana bahwa Ia Bapa yang baik akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Kepada mereka yang memintanya, berarti Roh Kudus ini tidak diberikan kepada semua orang. Orang yang tidak meminta kepada Bapa tidak diberinya penyertaan dari Roh Kudus. Ini hal yang sangat mengerikan. Hal yang sangat mengerikan. Bapa baik. Bapa di surga adalah pribadi yang sangat baik, maha baik. Tetapi pemberiannya yang sangat sempurna ini tidaklah pemberian yang murahan. Diberikan secara cuma-cuma. Kita nggak bisa membayar pemberian ini. Tetapi kita tidak boleh meremehkan pemberian ini karena sangat mahal. Harus memiliki hati yang benar-benar membutuhkan Dia. Tuhan, aku perlu Engkau. Seperti Musa tadi, kalau Engkau tidak menyertai aku, jangan suruh aku pergi. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup, ya, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai diawali dengan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, ya, di bumi seperti di sorga. Sebagaimana kehendak Bapa terjadi di sorga, terjadi pula di bumi. Itu pengertiannya. Ya. Lalu kita diajarkan tentang perumpamaan seorang yang tidak kenal malu. Ya. Bersediakah kita untuk memiliki sikap, ya, sikap hati yang benar, sikap hati yang tidak kenal malu. Aku tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum aku menemukan Engkau. Jangan suruh aku pergi kalau Engkau sendiri tidak menyertai aku. Bentuk doa yang benar, bentuk doa yang tidak egois, bentuk doa yang dikehendaki oleh Allah, disertai dengan sikap hati yang benar, ya, sikap hati yang benar. Lalu dilanjutkan dengan ketekunan dalam mencari Tuhan. Dia bukan pribadi yang murahan. Tidak boleh sama sekali kita menyepelekan Dia. Harus menghargai Dia. Itu artinya penyembahan. Menyembah itu bukan hanya haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana hati kita. Tadi tidak salah ya saya peragakannya. Kami menyembahmu Tuhan. Itu hanya bentuknya. Apa namanya? Casingnya. Ya. Tetapi softwarenya adalah hati yang connected to God. Hati yang nyambung dengan Tuhan.
ada semacam cerobong yang terhubung ke kerajaan surga. 24 jam selalu ada di hadirat Tuhan. Ya. Nah, kalau ini kita miliki, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia, sangat diberkati. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkahkan kaki kita, Tuhan akan beserta dengan kita. Ya. Jadi miliki bentuk doa yang benar, sikap hati yang benar, dilanjutkan dengan ketekunan yang mencari wajah Tuhan sampai kita menemukan Dia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk merespon firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing. Beri kami kemampuan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada pengurus. Terima kasih buat kesempatannya boleh sharing bersama. Terima kasih Pak Yehuda. Siapa yang mau merespon atau mau kesaksian atau mau berbagi cerita, silahkan. Siapa yang mau merespon? Ibu Lili. Mbak Sarah. Silahkan. Boleh saya, Mbak Murtia. Oke, Mbak Bibi. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Indra, terima kasih untuk renungannya malam hari ini ya. Sangat memberkati kita semua tentunya ya. Malam hari ini saya juga terberkati. Sangat-sangat ya. Terima kasih Bapak. Iya udah. Bukan secara kebetulan ini ya. Malam hari ini Bapak Yuda mengajar kita tentang doa ya. Bagaimana sikap berdoa ya, bentuk doa, kemudian ketekunan dan sikap hati kita ya. Nah, belum lama ini saya tuh juga sharing dengan teman saya ya, salah seorang teman saya mengenai doa ini Pak ya. Nah, dalam sharing tersebut saya tuh menyampaikan begini, soal ketekunan saya paham ya, memang ketekunan kita harus ya dari doa pagi kita ikuti terus menerus dan tidak mau bolong seperti itu ya. Kemudian kita memberi waktu ya, memberi waktu untuk doa pribadi seperti itu ya Pak. Nah, apa yang ingin saya saringkan, kita kan di sini tuh bekerja dengan majikan gitu ya Pak ya. Jadi dalam waktu berdoa tuh yang sering saya alami ya, bukan cuma 1-2 pokoknya sering sekali ya. Saya kan berusaha sebisa mungkin saya bisa mempunyai waktu berdoa secara pribadi saat di rumah itu tentunya sepi gitu ya, kosong, tinggal kita lihat situasi gitu ya, kalau majikan pergi kita ambil gitu. Nah, saat kita dapat waktu itu ya, kita menyempatkan diri untuk berdoa lah yang saya ingin bagaimana Pak Yuda untuk merespon kalau jika kita pas berdoa dengan fokus sama Tuhan, kita lagi ngobrol sama Tuhan, kemudian ada bunyi telepon yang nyari kita gitu Pak ya. Kan itu memang yang jelas, misalkan yang manggil itu kan majikan kita gitu ya, itu kan sesuatu hal yang penting. Nah, yang saya lakukan tuh saat aku tuh gini Pak, saya tuh Tuhan ampuni aku terganggu lah. Kemudian aku terus tak hentikan doaku, terus aku angkat telepon itu bagaimana Pak? Saya merasa kok aku sepertinya tidak sopan seperti itu sama Tuhan. Bagaimana ini Pak? Ya udah, untuk menanggapi apa yang saya alami jika saya mengalami hal-hal yang seperti ini gitu.
Terima kasih Bapak Yuda. Oke. Ya, baik. Terima kasih Hmm. Ibu Vivina ya. Iya. Ya, Ibu Vivina, terima kasih buat sharingnya. Ya, tentu permasalahan hidup kita satu dengan yang lain atau kompleksitas gitu ya, kerumitan hidup satu dengan yang lainnya berbeda. Kerumitan saya ada, ya berbeda dengan Ibu Vivina, berbeda pula dengan Pak Hadi, dengan Ibu Sarah dan seterusnya. Kita masing-masing punya kerumitan tersendiri, begitu ya, yang unik. Tetapi disitulah peranan Roh Kudus, ya, fungsi atau apa namanya kerja dari Roh Kudus yang menjawab secara spesifik, ya, secara khusus dalam situasi yang khusus pula dari hidup kita sendiri, gitu ya. Nah, tapi kita bicara tentang prinsipnya ya. Prinsip menghormati Tuhan itu bukan berarti ketika kita berdoa lalu ada aktivitas yang harus kita lakukan terus kita tidak lakukan gitu ya. Apalagi ketika ini berbicara tentang tentang pekerjaan yang harus tanggung jawab kan, itu tanggung jawab Iya, yang betul. harus Ibu lakukan gitu. Nah, tetapi pasti akan ada gitu ya nanti saat-saat yang yang terbaik yang Ibu Vivina bisa setting ya di mana waktu tersebut tidak mungkin bisa diganggu begitu ya. Tapi juga perlu perhatikan juga kesehatan kita gitu ya. Tuhan juga tidak mau kita terlalu memaksakan diri lalu kesehatan kita juga terganggu gitu ya. Misalkan berdoa jam 1 pagi. Ya, jam 1 pagi. Oh, itu nggak terganggu kan? Ya. Iya. Tapi besok bekerja seharian begitu ya, terus jatuh sakit. Nah, tentu Tuhan juga tidak inginkan ya hal atau sakit itu terjadi dalam hidup kita. Nah, namun Tuhan akan berbicara secara spesifik untuk khususnya untuk Bu Vivina dan masing-masing kita ya menjawab atas kerumitan atau kompleksitas hidup kita yang sedang kita alami saat ini gitu ya. Yang penting adalah hati kita terus bakar, kita terus gelorakan. Aku membutuhkan Engkau, aku merindukan Engkau. Aku Amin. menghormati Engkau lebih dari semuanya. Ya, Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Ya, kita bisa saja menggunakan topeng hipokrit gitu ya, bermain peran terhadap orang lain, tetapi tidak bisa kita melakukan itu kepada Tuhan ya. Tuhan yang mengenal kita sampai ke kedalaman hati kita. Begitu Ibu Vivina ya. Iya. Terima Ya, kasih. selamat bergumul dengan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Bu Vivina. Iya. Sama-sama. Kalau nggak ada, saya sendiri ya Pak Yehuda. Ini kan Mari silakan. kita kan sebagai PKW di sini. Nah, kita kadang kan berdoa sambil bekerja. Ya. Itu bagaimana Pak? Ya. Nanggapin. Berdoa sambil bekerja gitu ya. Dari Iya. pengalaman saya beberapa kali mendampingi Pak Eras program ABAM, Anda bertanya Alkitab menjawab ya. Saya perhatikan beberapa jawaban beliau tidak apa-apa ya. Ibu-ibu yang harus menyiapkan makanan anaknya yang mau sekolah. Masa saya nggak bisa siapin makanan. Saya harus doa pagi jam 5 sampai jam 6. Terus anaknya sekolah nggak makan. Ya. Suaminya kerja nggak dikasih sarapan gitu ya, terus sarapannya di tempat lain, apa seperti itu yang Tuhan inginkan ya. Kalau memungkinkan bangun jam 3 pagi siapkan dulu sarapannya, it's okay, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kan tidak semua ibu rumah tangga bisa seperti itu. Ini contoh saya teringat ya waktu beberapa kali saya dampingi Pak Eras. Jadi sambil Pak saya harus masak sambil masak, tapi saya dengarkan saya putar YouTube keras-keras, nggak apa-apa, lakukan saja. Tuhan tahu hati kita ya. Tapi tentu selain doa pagi, itu kan doa pagi bersama ya Bapak Ibu ya. Kita mencari waktu di mana kita bisa sendiri dengan Tuhan. Ya. Tuhan sangat rindu untuk kita sendiri dengan Dia. Sendiri dengan Dia.
Kadang-kadang dalam kesendirian itu kita cuma diam, nggak berkata apa-apa. Tahu-tahu air mata kita menetes, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, mencari waktu dengan Tuhan, ya. Dan seringkali Tuhan kasih alarm gitu ya, jam 12:30 dibangunkan gitu ya. Alarm alami gitu ya, ke kamar kecil. Enggak setiap malam saya terbangun jam 12:30, tapi ada saat-saat tertentu di mana saya dibangunkan Tuhan jam 12:30, jam 1 gitu ya. Saya tidak langsung tidur, ya, tidak langsung tidur lagi. Setelah saya buang air kecil, saya berdialog dengan Tuhan. Saya menghampiri Tuhan. Jadi tidak selalu setiap jam 1 saya bangun, enggak, ya. Tidak, ya. Tapi ada kalanya, tapi paling sering begini ya, paling sering alarm saya nyalakan katakanlah jam 4.30 gitu ya. Seringnya 4.20, 4.25, beberapa menit sebelum alarm nyala, Tuhan sudah bangunkan saya, ya. "Yuk jangan tidur lagi," itu kira-kira kan begitu ya. Ya, ada waktu-waktu khusus gitu ya, setengah jam sebelum doa pagi bersama, 1 jam sebelum doa pagi bersama. Kita mencari wajah Tuhan sendiri begitu ya. Nah, masing-masing kita sesuaikan dengan kerumitan diri kita, ya, kompleksitas yang kita alami. Yang satu orang dengan orang lainnya berbeda gitu ya. Seperti itu, Ibu Murti. Terima kasih Pak Yehuda. Mungkin Mbak Sarah? Ya, mari. Ya, ada pertanyaan sedikit. Shalom Pak Yehuda, selamat Shalom. malam dan Selamat shalom malam. untuk tadi Pak Yehuda ngomong sikap hati Ya. dan tekun. Nah, maksudnya paham, tapi aku Ya. pengen mengetahui sikap hati detail yang sangat Ya, detail. ya. Maksudnya detail gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sarah buat pertanyaannya ya. Ini mempertajam apa yang sudah kita dengarkan tadi dalam pemberitaan firman gitu ya. Yang dimaksud sikap hati tadi sebenarnya clue-nya adalah seperti ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan berusaha untuk mengatur Tuhan. Oh, salah berdoa Salah, maksudnya. ya. Mengatur Tuhan ya. Nah, kita memaksa Tuhan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Lalu bahayanya adalah kita lalu jadi meragukan Tuhan. Tuhan ada apa enggak sih? Kok doa saya enggak dijawab-jawab? Ini sikap hati yang tidak benar. Ya. Bagaimana sikap hati yang benar? Sikap hati yang benar adalah percaya bahwa Allah itu ada. Percaya Allah itu baik. Allah itu ada, Allah itu maha baik. Allah pasti menjawab doa kita sesuai caranya Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Walaupun saat ini belum dijawab doa kita, tetap kita percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Itu sikap hati yang baik. Sikap hati yang tidak mencurigai Tuhan. Sikap hati yang percaya kepada Tuhan, tidak mencurigai, ini sama ya. Sikap hati yang tidak mengatur Tuhan, tetapi memberi diri untuk diatur oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, manusia nih punya cenderung ya, punya kecenderungan itu adalah mengatur-ngatur Tuhan. Ya, atur Tuhan. Nggak perlu dikasih contoh bagaimana mengatur Tuhan ya. Bapak Ibu rasanya tahu deh apa yang saya maksudkan. Pasti kita pernah melakukannya ya, mantan pelaku. Saya juga akui, saya juga mantan pelaku ya. Sok tahu gitu ya, ngerasa Tuhan ngerti, masa gini aja nggak ngerti sih Tuhan gitu ya. Kita ngatur-ngatur Tuhan, ngajarin Tuhan, aduh kurang ajar benar gitu ya. Saya bertobat untuk hal itu gitu. Ya, seperti itu. Bu Sarah ya. Pak ya udah terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Boleh tanya Pak saya? Silakan Ibu Lisa. Ya, itu yang dimasuk doa seperti kaki ya Mbak Murti. Kayaknya itu ya doa kalau sambil melakukan kegiatanku yang kegiatan yang seperti apa Pak? Yang dianggap apa kayaknya layak gitu yang seperti apa Pak? Oh iya, oke. Itu
kalau diberikan contohnya terlalu panjang. Tapi begini Bu Lisa dan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sebuah kegiatan ini bisa kita tunda atau bahkan kita tidak lakukan dan itu tidak terlalu berakibat buruk ya terhadap kehidupan dan pekerjaan kita ya. Tadi saya contohkan, ini contoh tapi cuma contoh yang terbatas ya. Seorang ibu rumah tangga yang melayani suami dan anak-anaknya, menyediakan sarapan gitu ya. Kalau wah saya nggak usah masak deh karena saya harus berdoa. Nah berarti kan sarapan anaknya terganggu ya, suami jadi tidak diperhatikan, nanti masa keharmonisan rumah tangga jadi turun dan seterusnya gitu ya. Tadi contoh yang diajukan oleh siapa Ibu Vivina ya, yang oh ini bos saya telepon, masa bos nggak diangkat ya, nanti kita dipecat terus ya gimana ya, masa harus kehilangan pekerjaan dan cari lagi pekerjaan, kan tidak mudah ya mencari ganti pekerjaan dan seterusnya gitu ya. Tuhan tahu gitu, tapi kita tidak bisa mencurangi Tuhan. Artinya begini, Tuhan aku nggak bisa doa fokus karena aku harus melakukan ini, padahal kegiatan itu bisa kita tunda atau bisa tidak kita lakukan. Nah kita nggak bisa licik sama Tuhan. Ya, kita sendiri yang punya jawabannya. Satu kegiatan ini apakah memang harus dilakukan bersamaan dengan kegiatan doa kita bersama? Ingat ya, ini doa bersama ya Bapak Ibu ya. Tidak berlaku bagi doa pribadi. Kita harus punya doa pribadi yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Masa kita kalah sama tetangga kami ya, tetangga kami yang tokonya ditutup karena harus istirahat. Ya istirahat sholat, sedang sholat, sedang sembahyang. Masa kita kalah dengan mereka gitu ya. Harusnya kita lebih dari itu ya, harusnya kita lebih dari itu. Kita punya waktu-waktu khusus yang tidak bisa diganggu gugat ya. Nah jadi dalam hal doa ini ada namanya jam mati ya, waktu mati gitu. Waktu yang kita kunci yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Namun dalam kegiatan doa bersama, doa pagi khususnya ya, doa jam 5 pagi, di sana jam 6 ya. Di sana mungkin jam 6, betul kan jam 6. Mungkin sudah waktunya beraktivitas. Yang berangkat kerja harus ke kantor, perjalanan waktu segala macam bisa sambil nyetir gimana Pak? Kalau enggak saya terlambat nih ke kantor. Tapi kalau enggak saya matikan juga rasanya rugi. Putar saja di mobil, berdoalah sambil nyetir, tetap fokus di jalan, tapi hati menyembah. Kami menyembahmu Tuhan, ya. Tuhan berkenan kok, gitu. Tuhan berkenan. Kalau memang kita benar-benar harus melakukan kegiatan itu bersamaan dengan doa kita. Begitu Ibu Lisa. Jadi mohon maaf, contohnya tidak bisa panjang, tapi masing-masing kita yang bisa menilai, oh ini kegiatan yang harusnya bisa di-cancel, bisa ditinggalkan untuk fokus kita di doa bersama, gitu ya. Tapi kalau doa pagi, ya kita harus cari waktu yang benar-benar tidak ada siapapun bisa mengganggu kita gitu ya. Event itu mungkin cuma 30 menit ya. Mungkin itu kalau bisa 1 jam ya, 15 menit, 30 menit, tapi benar-benar waktu yang khusus kita berdua dengan Tuhan. Gitu. Berdoa dan berdua dengan Tuhan ya. Wah indah sekali. Begitu Ibu Lisa. Oh ya, terima kasih Pak. Terus Ya. yang itu yang sikap haki itu ya Pak ya. Seandainya Ya. kalau kita ini kan, kalau saya kan biasa bangun jam 4 ya Pak ya. Iya. Terus saya doa sendiri gitu. Betul. Terus sambil nunggu doa dari grup Iya. ini. Tapi biasanya aku selain doa itu biasanya saya Pak. Kadang kayak dibangunkan sendiri gitu loh Pak. Tapi Iya, betul. sadar nggak sadar itu masih di pembaringan ya. Terus itu kayak mungkin antara sadar nggak sadar doa sendiri, dialog sendiri, tapi kok masih dalam bentuk berbaring gitu. Terus menyembah-nyembah. Terus lagu-lagunya Pak Eras kok keringat sendiri, terus berdoa sendiri, dialog sendiri. Itu apa juga sikap haki yang benar, Pak? Ini apa namanya? Ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing begitu ya. Diri kita masing-masing. Saya pernah ke satu daerah, ke satu tempat pelayan di luar kota, di luar Jakarta maksudnya.
Ya, saya kebetulan apa namanya eh, diminta untuk doa pagi, pimpin doa pagi di sana gitu. Ya udah, doa pagi. Saya memang kebiasaan ya sebelum doa pagi itu mandi dulu gitu, mandi rapi-rapi. Nah, mereka pakai pakaian yang ada yang pakaian tidur, pakaian ini. Mereka merasa tertuduh padahal saya nggak ngomong apa-apa gitu ya. Aduh, saya malu nih sama Pak Pendeta. Loh, nggak apa-apa. Ini masing-masing kita ya. Bagaimana kita kita ini kan Tuhan kan pribadi gitu ya. Jadi saya nggak bisa, Ibu nggak boleh begitu Bu. Nah, masing-masing kita ya. Apa sih namanya? Eh, Personal gitu ya. Personal gitu ya. Saya apa namanya? em, saya mungkin termasuk termasuk apa ya, old style gitu ya. Jadi kalau pakai pakaian ya batik begitu kan. Jadi kalau di kampus gitu ada nggak yang pakai kaos? Ada yang pakai kaos gitu ya. Tapi karena style saya begini gitu kan. Nah, ini kan sifatnya personal. Nah, kita sama Tuhan juga sama gitu. Style kita pada Tuhan. Tuhan yang akan menilai diri kita, dan kita juga bisa tahu bagaimana penilaian Tuhan atas kita. Jadi saya nggak bisa menilai, Bulisa nggak hormat, itu nggak bisa. Ya, perkarakan sendiri masing-masing kita dengan Tuhan. Tuhan, apakah aku sudah cukup menghormatimu? Apakah aku kurang hormat ya? Tuhan pasti akan menjawab karena Dia pribadi yang hidup. Amin. Begitu Bu Maka Lisa ya. aku Iya, kadang gitu loh Pak. Ya ya, memangnya sih bangun ya, tapi sebelum bangun kadang kayak ya kayak aku nggak sadar nggak nyanyi sendiri, nyembah sendiri. Sampai saya bangun mandi terus doa sendiri. ya, ya, Oh ya. ya, satu lagi saya mau tanya Pak. Boleh, Iku boleh. kalau kegigihan gang kekekungan dalam doa itu yang benar itu kita berdoa bukan untuk kita diri sendiri tapi untuk orang lain ya Betul. Pak. Itu Ya, maksudnya gimana Pak? Apa kan apa kita berdoa itu seperti kami Tuhan bukan pakai aku ya, bukan pakai aku tapi pakai kami. Tapi terkadang kita itu yang kami yang di sini itu maksudnya harus kita sebut satu persatu atau kami dalam keseluruhan atau apa yang terpikir dalam pikiran kita hmm, hmm, hmm. orang-orangnya aja Pak. Iya, Jadi iya. kita sebut kami nggak perlu aku gimana kalau Mm-mm. penjelasan. Oh ya, itu hal ini juga bersifat teknis ya, Ibu Lisa dan Bapak Ibu sekalian. Ya, ada orang-orang tertentu yang punya pokok doa ditulis, memang udah terbiasa seperti itu gitu ya. Saya sendiri, saya bukan bukan tipe seperti itu ya, yang uh, organik istilah apa namanya, terstruktur gitu ya. Oh, nanti hari ini saya akan berdoa buat ini Om Giawa, ini Pak Sutardi, siapa Pak Timotius Tan. Saya nggak tulis gitu ya. Bagaimana Tuhan gerakan dorong saya. Iya. Nah, tapi kan saya juga nggak bisa memaksa style saya kan. Ini dikembalikan ke masing-masing teknisnya gitu. Tapi kalau menurut saya begini ya, menurut saya yang penting bukan teknisnya, tetapi esensinya, kedalaman kita. Hati kita yang Tuhan pakai aku, ya. Dulu ada lagu ini ya, jadikan aku Tuhan, bukan, rumah doamu. Oh iya betul, rumah doamu agar seluruh bangsa ya jujur. Ini lagu lama sekali ya, sampai lupa ya. Oh, jadikan aku rumah doamu gitu ya. Ini diambil dari teks Alkitab. Jadi sebenarnya lagu itu bagus juga kalau dinyanyikan gitu ya. Jadikan aku rumah doamu agar seluruh bangsa datang menyembahmu begitu ya. Nah, kita memberi diri kepada Tuhan. Tuhan pakai aku untuk jadi alatmu mendoakan siapapun yang Tuhan inginkan aku doakan gitu ya. Nah, atas dasar itu maka saya tapi bukan berarti salah ya. Saya tidak menyalahkan orang yang punya hari ini saya mau berdoa untuk 15 orang. Itu juga hal baik menurut saya gitu. Ya, hal baik gitu ya. Hal yang menurut saya juga baik gitu. Dikembalikan ke masing-masing kita bagaimana Tuhan menggerakkan kita. Nah, tadi ya yang penting kita memberi diri kita, Tuhan pakai aku untuk jadi alat. Seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Bu Lisa. Terima kasih Mbak Lisa. Masih ada lagi yang mau bertanya atau merespon Mbak Jessi? Oke. Terima kasih Mbak Merti.
Iya, selamat malam Pak Selamat Yehuda malam, Indra. Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Yehuda untuk firman-Nya hari ini ya, yang sudah disampaikan sangat memberkati sekali, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bertanya, yang juga sama mewakili saya, pertanyaan demi pertanyaan sehingga terjawab ya tanpa saya harus bertanya seperti itu. Oke. Dan jadi di sini saya ya bagaimana kita harus bertekun dalam doa ya, dengan isi-isi doa yang benar, yang diiringi dengan sikap hati yang benar. Semua sudah diwakili ya dengan pertanyaan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah terjawab. Terima kasih juga Pak Yehuda, dan yang juga dilakukan secara terus-menerus penuh dengan keteguhan hati, itu pun tadi sudah disampaikan ya. Terima kasih, dan meminta dengan kegigihan dan keteguhan, akan tetapi yang sesuai dengan kehendak Bapa. Dan di sini saya gelap ini ya saya. Ya, di sini saya jadi terberkati dengan yang di Keluaran 33 tadi ya. 33. ya, ayat 15 tadi ya, 15. di mana saya menangkap apa yang dilakukan oleh Musa dalam berdoa dan yang disampaikan itu dengan kalimat janganlah suruh kami berangkat dari sini, yang artinya yang saya tangkap kita harus tekun tunduk dengan apa yang Allah kehendaki. Berarti seperti itu. Apakah seperti itu Pak Yehuda yang dimaksud dengan doanya Musa ini, sama dengan berserah ya, menunggu titah Allah seperti itu ya? Ya, Apakah seperti ya. itu? Iya, Ya. betul seperti itu. Lalu satu aspek yang sangat penting adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Ya, itu yang dilakukan oleh Musa. Ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam Injil Yohanes ya, aku adalah pokok anggur dan Engkau adalah carang-carangnya ya. Tidak barang siapa di luar aku, kau tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, satu kesadaran bahwa aku nggak bisa berbuat apa-apa. I'm useless. I'm nothing. Saya nggak ada artinya tanpa Engkau. Saya nggak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Kebergantungan seperti ini yang sangat sangat penting ya dalam hidup kita. Begitu Ibu Jessi. Iya. Terima Terima kasih kasih Mbak banyak Pak. Jessi. Iya, terima kasih kembali. Ini yang terakhir Pak, saya pertanyaan dari saya Pak. Mari Satu silakan. lagi ya Pak ya. Iya. Kan saya sering dengar ini, kalau doa selalu dijawab katanya itu kita masih bayi rohani. Tetapi Ya, bagaimana kayak itu yang setiap kali doa tetapi kok selalu dijawab? Tapi ini udah orang yang dewasa rohani gitu. Tetapi doanya selalu dijawab. Itu bagaimana, Pak? Tingkat kedewasaan seseorang itu bukan pada seberapa banyak doanya dijawab atau seberapa sering doanya tidak dijawab. Nothing to do with that. Tidak ada hubungannya Bu dengan itu ya. Tingkat kedewasaan kita adalah semakin kita dewasa, semakin kita merasa merasa tidak menginginkan apapun selain Tuhan. Makanya tidak ada doa yang tidak dijawab. Asalkan aku memperoleh Engkau, udah itu lebih dari segalanya. Ya, jadi nggak ada urusan. Itu doa dijawab terus berarti dia masih bayi rohani. Ya enggak juga, kalau dia berdoanya sesuai kehendak Tuhan, ya dijawab terus lah gitu. Saya berdoa supaya orang itu bertobat. Orangnya bertobat kan doanya dijawab. Itu pasti dikehendaki Tuhan. Jadi nggak ada hubungannya Bu dengan kedewasaan rohani. Tapi yang saya pahami, semakin dewasa kita, semakin kita merasa terus haus gitu ya. Merasa terus aku kurang Tuhan. Aku masih perlu Engkau. Jangan tinggalkan aku begitu ya. Semakin dewasa yang saya pahami ya, semakin kita merasa bergantung dan membutuhkan Dia. Aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Ya makanya lagu-lagunya Pak Eras kan, Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku ya.
lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, ya. Terus satu lagi lagu sebelumnya yang kemarin saya nyanyikan juga tuh. Setiap detak jantungku Itu ya untukmu Tuhan, ya, dan seterusnya. Terus satu untuk lagi, kau lebih dari nafasku, gimana? Ku perlu kau lebih dari nafasku. Ku perlu kau lebih dari darah dalam tubuhku. Wah, itu kan kayak lebay banget. Tapi sebenarnya itulah bentuk kebergantungan kita sama Tuhan. Tuhan, aku lebih baik darahku kering ya. Lebih baik udah nggak usah ngalir deh, mati aja deh gitu. Daripada aku nggak ketemu Engkau. Lebih baik aku tidak bernafas daripada aku masih bernafas nih, tapi aku nggak ketemu Engkau. Aku perlu Engkau Tuhan. Gitu. Nah, semakin dewasa tuh semakin kita kangen Tuhan gitu. Terus mau ketemu sama Tuhan. Ya, seperti itu. Puji terima Tuhan. kasih Pak Yehuda. Mungkin Mbak Nena mau nambahin sedikit, boleh? Iya. Senyum-senyum terus. Halo Pak Yehuda. Selamat malam. Kayaknya semua udah terjawab ya melalui pertanyaan-pertanyaannya udah terberkati. Ya, cuma saya itu sekarang di sini tuh puji Tuhan. Kalau dulu saya itu di Kaohsiung kan tinggal sama majikan, jadi masalah doa itu saya banyak keterbatasan gitu. Sambil kerja kadang-kadang berdoa, mau doa pagi itu susah, mau doa tengah malam susah. Tapi sekarang saya ya memang mungkin rencana Tuhan ya. Nenek saya sakit, habis itu dia minta pindah ke kampung, tinggal di kampung. Yang sekarang saya cuma tinggal berdua. Jadi saya sekarang udah bebas mau tengah malam, seumpama tengah malam saya bangun, oh berarti Tuhan tuh memanggil saya untuk berdoa. Saya bangun jam 2, jam 3 berdoa. Baru kayak doa pagi, udah nggak ada masalah gitu. Bisa lancar tiap hari berdoa pagi. Ya puji Tuhan lah, rencana Tuhan yang terindah. Ya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Pak. Terima kasih Mbak Nena. Untuk doa penutup silakan Pak Yehuda, dan dengan kerendahan hati minta doa buat Pastor Erastus untuk pemulihannya. Terima kasih Pastor. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas persekutuan yang manis dengan anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami dipisahkan oleh jarak, tetapi hati kami Tuhan bersatukan dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu indah, begitu manis menyapa kami, memberkati hidup kami. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu, memperagakan firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat, kami akan melakukan kegiatan yang lain. Tuhan tetaplah bersama dengan kami. Namun sebelum kami mengakhiri fellowship kami Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk hamba-Mu, untuk kekasih-Mu, Bapak Rohani kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Mari Allah terus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu atas kehidupan hamba-Mu ini. Dalam proses pemulihannya, Tuhan nyatakan mujizat-mujizat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memperkuat syaraf-syaraf yang ada di seluruh tubuhnya, dari kepala sampai ke kakinya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan boleh berjumpa kembali, boleh diberkati oleh pelayanan hamba-Mu ini, yang melaluinya Tuhan Kau singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu yang membuat kami takjub, membuat kami kagum dan semakin mengasihi Engkau. Semakin kami membulatkan tekad untuk hanya mengabdi kepada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Yehuda. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam Selamat semuanya. siang, mau foto dulu. Ya. Malam semuanya. Ya. Baik. Sampai jumpa lagi, Tuhan berkati. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, malam. Selamat istirahat. Selamat istirahat semuanya. Amin. Selamat istirahat. Tuhan berkati. Bye-bye.